Halo, selamat siang pemirsa. Presisi Siang kembali hadir edisi hari ini, Senin 8 April 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Dade Salampesi. Kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Sebanyak 2 minibus dan sebuah bus terlibat kecelakaan di kilometer 58 ruas jalan tol Jakarta Cikampek arah Jakarta. Saat ini Polri sedang menyelidiki kejadian ini lebih lanjut dan telah mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian. Kapolda Kalimantan Timur meninjau posko pengamanan operasi Ketupat Mahakam 2024 di 2 lokasi, Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan dan Pelabuhan Semayang. Polwan Kor Brimob Polri melaksanakan bakti sosial pemberian paket sembako kepada warga yang terdampak banjir di 3 wilayah Jawa Tengah, yakni Kabupaten Kudus, Demak, dan Jepara. Kita ke informasi pertama siang ini pemirsa, sebanyak 2 minibus dan sebuah bus terlibat kecelakaan di kilometer 58 ruas jalan tol Jakarta Cikampek arah Jakarta. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya menyebutkan saat ini Polri sedang menyelidiki kejadian ini lebih lanjut dan telah mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian. Senin 8 April 2024 sekira pada waktu pukul 07.04 waktu Indonesia bagian Barat, TKP adalah kilometer 58-600B. Yang pertama-tama Polri telah melakukan langkah-langkah. Yang pertama, mari kita sama-sama berempati, turut berduka kepada saudara-saudara kita. Kemudian Polri telah melakukan evakuasi kepada para korban menuju rumah sakit di Kerawang dan kemudian juga melakukan langkah-langkah evakuasi kendaraan yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Kemudian juga Polri telah melakukan serangkaian kegiatan untuk rekayasa lalu lintas sehingga tidak menjadi penumpukan dan untuk mengurai kepadatan akibat kejadian tersebut. Dan sekali lagi untuk proses ini sedang dalam penyelidikan, tentunya Polri telah melakukan penanganan secara komprehensif dan kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap berhati-hati. Bapak Kapolri selalu menegaskan dan intens sinambungan pada saat di kunjungan ke Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Jawa Barat selalu menekankan terkait dengan hati-hati. Ya, yang penting adalah paling utama keselamatan sampai dengan tujuan, karena ini ada kegiatan rekayasa lalu lintas, tentu ada kekosongan jalan dan ini bukan berarti untuk cepat, tetapi paling utama. Kita ke informasi lainnya, Polres Kutai Kartanegara berhasil mengungkap kasus sindikat pencurian sepeda motor. Sebanyak 7 tersangka dan barang bukti 45 motor diamankan. Kapolres Kukar AKBP Heri Rusiaman menyebut modus operasi pencurian pelaku salah satunya adalah dengan berpura-pura menyediakan jasa sebagai tukang pijat. Kasus pencurian kendaraan bermotor dan alhamdulillah kita sudah bisa mengamankan kurang lebih 45 barang bukti kendaraan roda 2. Untuk tersangka kita sudah amankan sebanyak 7 orang. Mereka ini adalah satu sindikat di mana modus operandi, kerjasama dan hasilnya pun dibuang di tempat yang sama. Untuk 2 orang kita amankan di Palangkaraya di Provinsi Kalimantan Tengah dan 1 orang kita amankan juga di Lombok Barat. Kami pun mengimbau kepada masyarakat yang merasa kerugian atau motornya merasa hilang, silahkan membawa identitas kelengkapan motor untuk di cross check dengan barang bukti yang kita amankan. Dan kita pun berharap kerjasamanya dengan masyarakat agar lebih waspada
apalagi menjelang perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah. Ini adalah senjata api mainan tapi menyerupai asli. Ya, berarti lebaran di dalam saya bersumpah datang mengulangi perbuatan kau itu lagi. Terima kasih kepada Polres Kukar yang telah membantu menemukan sepeda motor ponakan saya. Di Papua, Satreskrim Polres Mimika mengungkap kasus penjualan mobil bodong. Wakapolres Mimika, Kompol Hermanto menjelaskan diketahui modus operandi pelaku adalah menawarkan mobil dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Satreskrim Mimika melaksanakan rilis pengungkapan kasus tindak pidana penipuan sesuai dengan laporan polisi nomor 126 bulan Maret 2024. Adapun pengungkapan kasus ini diawali oleh laporan seorang pemilik showroom yang ada di Jalan Sidarso, tepatnya di depan kantor SAR, bahwa pelapor ini awalnya ditawari mobil oleh pelaku. Dalam hal ini inisial MN, seorang wanita yang profesinya sebenarnya debt collector freelance dalam hal ini, yang mana finance menggunakan pelaku ini siap. Modus operandinya, pelaku ini menawarkan sebuah mobil dengan harga baratnya tidak sesuai dengan pasaran. Dengan bujuk rayunya, pelaku menjual kepada pelapor, kemudian meminta sejumlah uang 2 kali. Terakhir itu mengiming-imingi pelapor untuk uang itu digunakan untuk menarik surat, yaitu BPKB-nya. Ya. BPKB-nya. Setelah dari pemeriksaan, penyidik konfirmasi ke finance, ternyata tidak pernah ada konfirmasi terkait kendaraan yang dilaporkan tersebut. Dari Satreskrim mengungkap ada 9 unit yang masih ada di lapangan yang belum kita amankan, itu ada 3 unit. Karena tidak lanjut Satreskrim Polres Mimika terkait dengan barang bukti yang ada, ini akan berkoordinasi dengan finance yang resmi yang ada di Timika maupun di luar Timika. Tidak lanjut dari kendaraan ini seperti apa, itu nanti dari Satreskrim yang akan melakukan pengembangan. Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang mengamankan 9 pengedar narkoba, salah satu diantaranya seorang oknum ASN Satpol PP Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang berhasil mengamankan 9 pengedar narkoba selama operasi Antik Seligi 2024. Kapolresta Tanjung Pinang, Kombes Pol Heribertus Ompusunggu mengatakan, operasi ini berlangsung sejak 20 Maret dan berhasil mengamankan 9 tersangka, 8 pria dan 1 orang wanita, dan ke-9 pelaku berperan sebagai pengedar. Salah satu tersangka yang menarik perhatian adalah Yudi Wahyudi, seorang oknum aparatur sipil negara atau ASN Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Pinang. Yudi ditangkap bersama rekannya Tony Sudarmono di sebuah rumah di Jalan Brigjen Katamso, Gang Kenanga, Kelurahan Tanjung Pinang, Unggat, dan dari tangan Yudi dan Tony, polisi mengamankan barang bukti 2,4 gram sabu, 3 butir ekstasi, dan 1 unit timbangan digital. Kapolresta menegaskan ke-9 tersangka saat ini ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut dan diancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Ya, jadi
untuk tersangka atas nama Yudi Wahyudi ya di Tanjung Pinang 28 Desember 1987 sebagai pegawai negeri sipil, di mana kita dapat pengembangan dari 3 LP tadi atas nama K, N dan Y. Ini target kita, kemudian dapat diungkap dari Res Narkoba ya di Kelurahan Tanjung Ugat, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang. Kemudian ada satu pengikutnya yaitu atas nama Tony Sudarmono bin Tugiran, beralamat sebagai karyawan swasta, dan mereka ini sudah mengedarkan ya mana dia tinggal. Dari pengakuan menggunakan mengedarkan. Dia mengedar. Sudah berapa lama? Hampir kurang lebih setahun lebih. Dia mati juga, Pak? Oke. Kenapa, Pak, dia alasannya, Pak, menjadi pengedar, Pak? Jadi untuk supaya tambahan, kemudian bisa nanti pakai tanpa menggunakan uang pribadi dengan menjual. Seorang tahanan yang melarikan diri dari rutan Polsek Walenrang atas nama Irwanto alias Kale bin Gundu berhasil diamankan kembali di Padang Alipan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Pasca kejadian, 4 tahanan kabur dari rutan Polsek Walenrang, Luwu, Sulawesi Selatan. Kapolsek Walenrang AKP Idul segera melakukan upaya pencarian. Kapolsek Walenrang selain melakukan proses pencarian juga melakukan upaya pendekatan kepada salah satu keluarga tahanan atas nama Irwanto alias Kale bin Gundu. Hasilnya ayah tersangka Gundu menghubungi Polsek Walenrang, mengabarkan berhasil menemukan anaknya dan membujuknya untuk kembali ke rutan Polsek Walenrang. Ayah tersangka meminta jaminan keamanan terhadap anaknya dan mengundang Polsek Walenrang dalam proses penyerahan diri anaknya bertempat di rumah orang tuanya di Padang Alipan, Kecamatan Teluanua, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Selanjutnya AKP Idul membawa tahanan yang kabur tersebut ke Mako Polsek Walenrang untuk dimasukkan kembali ke dalam rutan Polsek Walenrang. Tahanan atas nama Kale sebelumnya merupakan tahanan Polsek Walenrang dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan sepeda motor. Dalam upaya pemberantasan narkoba dan penegakan disiplin, Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Ponorogo melaksanakan razia gabungan bersama TNI dan Polri. Hasil dari razia dan tes urin menunjukkan tidak adanya temuan barang terlarang dan semua warga binaan yang terpilih terbukti negatif menggunakan obat-obatan terlarang. Melaksanakan kegiatan apel siaga dilanjutkan dengan kegiatan sidak dan pelaksanaan disiplin. Dalam kegiatan ini kami dibantu teman-teman dari Polres Ponorogo hadir hari ini juga Kapolres jajaran sekaligus dari Pom TNI Ponorogo juga ikut membantu dalam pelaksanaan kegiatan apel siaga dan sidak gabungan pada malam hari. Ini adalah bentuk sinergitas kita semuanya, kita sama-sama mempunyai tanggung jawab membuat kondisi aman menjelang Lebaran tahun 2024. Polres Palopo dan Badan Amil Zakat Nasional menyalurkan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.